Podcast 039. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak dimanapun berada. Bertemu kembali dengan kita di podcast 039, podcastnya KPP Pratama Jakarta Kebonjeruk 2, bersama saya Tina Fauzia dan rekan saya Yose Marigo Tarigan. Dan di kesempatan ini kita sebelumnya podcast yang sebelumnya kan kita udah membahas mengenai TER ya, yang terbaru itu mengenai penghitungan tarif efektif rata-rata. Nah, kesempatan kali ini kita juga akan membahas salah satu PMK atau Peraturan Menteri Keuangan yang terbit di akhir tahun 2023, yaitu PMK 164 tahun 2023. PMK ini adalah turunan dari PP 55 ya. Betul sekali. Aturan pelaksanaan dari Undang-Undang HPP. Betul. Ya. Ya, jadi sedikit teman-teman kita flashback ke belakang ya. Sebagaimana tahun 2021 itu telah diundangkan atau disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Tentunya akan banyak penyesuaian ya atas peraturan-peraturan yang lama agar disesuaikan dengan undang-undang yang baru ini tentunya ya Mbak Tina ya. Dan salah satunya adalah peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang mengatur terkait dengan kawan pajak yang sering memakai PPh final 0,5% ya, atau kita sebut UMKM. Nah, di mana dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tadi, peraturan pemerintah ini dicabut dan diterbitkanlah peraturan baru yaitu PP 55 Tahun 2022 dan peraturan pelaksananya sudah diterbitkan yaitu PMK Nomor 164 Tahun 2023. Tentang apa ini? PMK 164 ini. Ya. PMK 164 tahun 2023 itu adalah tentang tata cara untuk pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh kawan pajak yang mana memiliki peredaran bruto tertentu dan kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Baik, kita akan bahas ya kawan pajak untuk satu persatu apa saja perubahan-perubahan yang terjadi dengan diterbitkannya PP 55 tahun 2023 ini. Kita mulai dulu dari PPh ya, terkait dengan PPh, khususnya untuk kawan pajak yang menggunakan PPh final 0,5% atau PPh UMKM. Nah, kita ketahui ada beberapa subjek pajak yang masuk ruang lingkup dari peraturan ini. Yang pertama adalah tentunya orang pribadi ya. Lalu yang kedua badan. Untuk badan sendiri terdiri dari PT atau perusahaan terbatas, perseroan terbatas maksud saya. Lalu yang kedua ada CV, kemudian ada firma, koperasi. Nah, dan ini ada dua subjek baru yang tadinya belum dibahas ya di PP 23, namun di PP 55 khususnya di PMK 164 ini dibahas, yaitu subjek untuk BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, dan perseroan perorangan. Nah, apa itu nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini pertama yang dibahas adalah terkait dengan jangka waktu penggunaan PPh final 0,5%. Sebenarnya nggak jauh berbeda ya, Mbak Tina ya, nggak terlalu jauh berbeda, di mana untuk orang pribadi itu masih 7 tahun, kemudian untuk badan berbentuk PT, perseroan terbatas itu 3 tahun. Nah, yang berubah itu ini, untuk CV, firma dan koperasi itu memang masih 4 tahun, tetapi ada tambahan untuk BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, dan perseroan perorangan. Jadi ada tambahan subjek di sini 4 tahun. Dan khususnya untuk perseroan perorangan ini 4 tahunnya itu dimulai dari sejak PP 55 tahun 2022 berlaku. Artinya mulai tahun 2022. Khusus untuk perseroan perorangan ya. Jadi bukan berarti untuk yang orang pribadi maju nih yang tadi 2018 jadi 2022 itu bukan ya kawan pajak ya. Ini khusus untuk perseroan perorangan. Untuk orang pribadi dan PT perseroan terbatas itu tetap
berlaku yang 2018 ya. Betul. Masih Jadi sama. untuk wajib pajak yang lama, wajib pajak lama yang masih betul. dulu menggunakan PP 23 itu masih mengikuti jangka waktu sesuai dengan PP 23. Gitu. Iya. Jadi kami tekankan lagi ya, yang mulai tahun 2022 menggunakan 0,5% itu khusus perseroan perorangan dan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Sementara untuk orang pribadi, PT, CV, firma, koperasi itu tetap mengikuti ketentuan yang lama, yaitu mulai berlakunya 2018. Ya, berarti ini ada salah satu yang sudah mau berakhir ya? Betul Ininya, sekali. jangka waktunya ya, yang OP mungkin ya? Betul. OP Ya. ini. Jadi khususnya untuk kawan pajak orang pribadi yang NPWP-nya terdaftar sebelum 2018 ataupun dia sudah menggunakan ketentuan PPh final 0,5% ini sejak 2018 ya, Iya. Betina ya. Itu jangka waktunya diperhatikan kawan pajak, yaitu adalah 7 tahun dan yang dihitung dari tahun 2018. Oke, Jadi kalau kita 19, itu 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ini Betul. berarti tahun pajak terakhir untuk Ya. menggunakan PPh final 0,5%. betul. Tapi ini setelah 2024 ini, berarti di 2025 mulai menggunakan ketentuan Umum, betul. Ketentuan umum yang mana akan beralih menjadi PPh 25 ya. 25 dan tetapi kawan pajak tidak perlu khawatir, bagi kawan pajak yang baru beralih di tahun 2025 itu nantinya akan dianggap sebagai wajib pajak baru, yang mana untuk kewajiban angsuran PPh 25-nya itu masih nihil. Nah, jadi belum ada melakukan pembayaran angsuran PPh 25 karena masih dianggap sebagai wajib pajak baru. mungkin itu batasan omsetnya juga mungkin perlu diingatkan lagi ya. Ya, oke. Untuk orang pribadi ya, pasti kawan pajak semua sudah mengetahui informasinya, yang mana di tahun 2022, ya tahun lalu itu sudah berlaku khusus untuk orang pribadi, tidak akan dikenakan PPh final 0,5% apabila omset atau peredaran brutonya sampai dengan 500 juta rupiah dalam 1 tahun. Nah, ini perlu ditekankan juga. Jadi kalau kawan pajak merasa omsetnya dalam 1 tahun itu belum melebihi, ya, atau baru sampai dengan 500 juta rupiah, tentunya tidak dikenakan PPh final 0,5% atau tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran atau penyetoran PPh final 0,5%. Untuk kawan pajak yang sudah terlanjur store gimana itu? Nah, ya tentunya untuk kawan pajak yang mungkin ketinggalan informasi, ya kan, baru tahu nih, oh ternyata ada ketentuan seperti itu. Nah, tenang saja, kalaupun sudah terlanjur melakukan penyetoran, kawan pajak nggak perlu khawatir, karena penyetoran itu nanti bisa diajukan pemindah bukuan atau PBK ke masa pajak yang sudah wajib ya, wajib melakukan pembayaran PPh final 0,5% ataupun ke jenis pajak lainnya yang mungkin kawan pajak ada yang terutang, misalnya seperti PPh 21 atau PPN dan lain sebagainya ya. Jadi untuk jenis pajak lainnya dan masa pajak yang lain pun bisa ya, Mbak Tina ya. Tunggakan juga bisa. Betul, ya. atau kalau ada tunggakan. Tunggakan. Berarti ini dengan berlakunya PP 55 2022 otomatis yang PP 23 2018 dicabut ya. Betul sekali. Baik, lanjut mungkin selain yang PPh tadi. Oke, mungkin untuk PPh ruang lingkupnya tidak terlalu banyak perubahan ya, Mbak Tina ya. Mungkin yang sudah kami sampaikan tadi itu hal-hal yang perlu kawan pajak perhatikan, tidak terlalu banyak perubahannya. Lebih ditekankan untuk yang tadi ya, Badan Usaha Milik Desa dan perseroan perorangan yang perlu diperhatikan, sementara untuk yang lainnya tidak terlalu banyak berubah. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke PPN saja ya Mbak Tina ya, nampaknya ya. Nah, pengukuhan PKP. Oh, mungkin ini untuk surat keterangan PP 55. Oke. Perlu disampaikan juga ya. Oke, sedikit ya. Sebelum kita beralih ke PPN, mungkin ada skema peralihan terkait dengan surat keterangan atau kita sebutnya suket. Suket PP 55 tahun 2022. Jadi
kawan pajak ketika mencetak suket, saat ini kan suket sudah tidak perlu lagi diajukan secara manual ke kantor pajak ya, karena sudah bisa langsung dicetak atau sudah bisa langsung diajukan melalui website pajak.go.id atau DJP online. Nah, di mana untuk surat keterangan yang diterbitkan berdasarkan PMK yang lama, PMK 99 tahun 2018, yang tentunya sudah dicabut dan digantikan dengan PMK 164 tahun 2023 ini, itu dinyatakan masih berlaku kawan pajak. Jadi nggak perlu khawatir, dia berlaku, surat keterangan ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang tercantum atau yang tertera di dalam surat keterangan tersebut. Nah, kemudian wajib pajak perseroan perorangan ya dapat mengajukan permohonan kembali surat keterangannya untuk menyesuaikan jangka waktu yang akan tertera di dalam surat keterangan sesuai dengan PP 55 tahun 2022. Kenapa? Karena kembali lagi ya tadi wajib pajak perseroan perorangan ini kan mulai berlaku atau mulai dihitungnya itu adalah tahun 2022. Sehingga nanti bisa dikatakan argonya start lagi ya dari tahun 2022 bukan. Lumayan bisa nambah. Iya, lumayan bisa nambah 4 tahun kan. Karena kalau dihitungnya dari 2018 berarti 18, 19 20, 21 dong, udah habis kan? Padahal dia baru diatur di peraturan baru. Nah, makanya argonya nanti dihitung baru nih mulai dari 2022 untuk masa berlaku surat keterangannya. Jadi untuk wajib pajak perseroan perorangan perlu ditekankan ya untuk dapat mengajukan permohonan kembali surat keterangannya agar menyesuaikan jangka waktu masa berlaku surat keterangan sesuai dengan PP 55 tahun 2022 ini. Baik, beralih ke PPN, terkait PPN ya, PKP untuk omset yang sudah melebihi 4,8 miliar rupiah. Di sini mungkin diatur di PMK 164 ini terkait dengan tata cara pengajuan dan mulai berlakunya ketika sudah mencapai omset 4,8 kapan mulai berlakunya PKP gitu. Ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan. Jadi ini agak sedikit berbeda nih kawan pajak. Mungkin kawan pajak yang sebelumnya pernah mengajukan permohonan pengukuhan PKP ya, pengusaha kena pajak. Dengan adanya PMK 164 ini ada sedikit berbeda. Tidak banyak ya, Mbak Tina ya, sedikit, tetapi sangat penting untuk diperhatikan. Ya, benar. Untuk peredaran atau penerimaan brutonya itu tidak mengalami perubahan, tetap berada di batasannya adalah 4,8 miliar rupiah sampai dengan suatu bulan atau dalam tahun buku. Nah, yang mana apabila tidak melebihi 4,8 miliar rupiah itu adalah pengusaha kecil, tidak wajib untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, namun bisa memilih dalam hal tetap mau dikukuhkan silahkan, kalaupun tidak mau dikukuhkan juga tidak apa-apa. Berarti tidak ada kewajiban, tetapi dapat memilih. Ya, yang mana jika memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, tentu harus mengajukan permohonan ke kantor pajak terdaftar. Nah, sementara untuk kawan pajak yang memiliki peredaran atau penerimaan brutonya lebih dari 4,8 miliar sampai dengan suatu bulan atau tahun buku, maka ini wajib hukumnya ya, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, yaitu paling lambat akhir tahun buku yang bersangkutan. Nah, ini ada ketentuan barunya nih ya. Jadi ada jangka waktu untuk kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, yaitu paling lambat akhir tahun buku yang bersangkutan. Kalau di ketentuan lama itu begitu mencapai 4,8 harus langsung ya. Betul. Harus langsung mengajukan permohonan PKP. Tapi kalau di sini ini yang diatur yang baru ini berarti bisa sampai misalnya April ini udah 4,8 nih. Baik. 4,8 berarti kita masih ada waktu untuk mengajukan permohonan pengukuhan PKP sampai Desember. Iya, betul. Sampai akhir tahun buku ya. Jadi dilihat kalau tahun buku, kalau tahun buku wajib pajaknya sesuai tahun kalender, ya tentunya akhir Desember.
Tapi kan di lapangan ada juga kawan pajak yang menggunakan tahun bukunya tidak sama dengan tahun kalender ya. Ya bisa saja dia memulainya itu dari Juni ke Mei. Berarti kan kalau dia di Agustus sudah melebihi 4,8 miliar dengan tahun buku Juni sampai Mei, berarti akhir Mei lah dia ya, bisa batas waktu untuk wajib melaporkan usahanya sebagai PKP. Tapi kalau tahun bukunya sama dengan tahun kalender ya tentu akhir Desember ya, atau akhir tahunnya adalah akhir tahun bukunya adalah akhir Desember. Nah, kemudian apa yang terjadi jika sampai dengan akhir tahun buku, misalnya tadi akhir Desember, kawan pajaknya ini lupa atau belum melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, padahal omsetnya atau peredaran brutonya ini sudah melebihi 4,8 miliar. Kira-kira apa yang terjadi nih Mbak? Berarti nanti dari kantor pajak atau DJP itu bisa melakukan pengukuhan PKP secara jabatan. Berarti langsung dikukuhkan ya. Oke. Tentunya dengan mulainya itu sesuai dengan 4,8 ya. Oke, jadi bisa mundur ya? Atau bagaimana nih Mbak? Mundur? Oh enggak, sesuai tahun ini. Oh sesuai tahunnya ya, tetap ya. Nah jadi kembali lagi nih teman-teman, kalau sudah ada jangka waktunya kawan pajak ya, jangan sampai ditunggu-tunggu nih. Kalau sudah melebihi 4,8 miliar, memang dikasih batasan sampai akhir tahun buku. Tapi ya jangan sampai kelewatan, karena tadi itu ada konsekuensinya ya. Dapat melakukan pengukuhan PKP-nya secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini tentunya adalah kantor pajak tempat NPWP-nya terdaftar ya. Oke, selanjutnya kita masuk masih terkait PPN, yaitu nah ini yang baru nih yang ada di PMK 164, yaitu saat dimulainya kewajiban dan hak sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Oke, pengusaha dengan jumlah peredaran atau penerimaan brutonya telah melebihi 4,8 miliar sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku ya. Kembali lagi tadi melaporkan usahanya yaitu paling lambat akhir tahun buku saat jumlah peredaran atau penerimaan brutonya telah melebihi 4,8 miliar ya. Pertama, tidak menyampaikan pemberitahuan masa pajak untuk mulai memungut, menyetor dan melaporkan PPN. Lalu yang kedua, menyampaikan pemberitahuan masa pajak. Nah ini yang baru. Jadi kalau yang lama ya, ketika kawan pajak menyampaikan permohonan, mengisi formulir, menyampaikan permohonan dan kelengkapannya, itu tidak ada menyampaikan masa pajak kapan ya, pemberitahuan masa pajak kapan untuk mulai memungut, menyetor dan melaporkan PPN-nya. Jadi ya ketika saat itu dikukuhkan berarti langsung mulai berjalan ya. Betul. Okay. Nah, sementara sekarang yang baru dengan PMK 164 ini, wajib pajak itu harus menyampaikan pemberitahuan kapan masa pajaknya untuk mulai memungut, menyetor dan melaporkan PPN sebelum masa pajak pertama tahun buku berikutnya. Jadi harus ada nih pemberitahuan pada saat mengisi formulirnya ya, Mbak Tina ya. Bisa milih sebenarnya ya. Iya, bisa memilih. Wajib pajak bisa menyampaikan kapan akan dimulainya kewajiban PKP. Jadi misalnya sekarang sudah 4,8, kemudian mengajukannya sekarang, tapi kan kewajibannya baru tahun depan nih. Ya. Baru di Januari misalnya ya, atau kalau tahun bukunya Januari sampai Desember. Nah, tapi milih saya mau melakukan kewajiban saya mulai September, itu bisa ya? Itu bisa seperti itu. Tapi ketika wajib pajak tidak memilih atau tidak menyampaikan pemberitahuan masa pajak kapan mulai kewajibannya, maka otomatis saat dikukuhkan PKP-nya misalnya pas saat pengajuan, tapi mulai kewajibannya berlakunya di tahun buku berikutnya. Oke. Gitu. Ya, jadi kita ambil contoh seperti yang tadi. Contohnya April 2024 ternyata peredaran bruto ataupun penerimaan brutonya telah melebihi 4,8 miliar. Nah, berarti kan kawan pajak harus atau sudah wajib dikukuhkan sebagai PKP. Nah, karena tahun bukunya adalah tahun kalender, berarti sampai dengan akhir Desember diberikan jangka waktu untuk mengukuhkan sebagai PKP, mengajukan permohonan pengukuhan PKP. Nah, apabila ternyata kawan pajak
mau mengajukan secepatnya, katakanlah April atau Mei sudah mengajukan permohonan, berarti pada saat mengajukan permohonan itu kawan pajak harus menyampaikan mulai masa pajak kapan, ya, menyampaikan pemberitahuan mulai masa pajak kapan untuk mulai memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan ataupun PPNBM-nya. Nah, jadi harus disampaikan di situ. Misalnya, oke, saya mau dikukuhkan bulan Mei 2024 dan mulai Mei juga langsung melakukan kewajiban mulai memungut, menyetor dan melaporkan PPN-nya. Nah, itu bisa, ya. Tetapi kalau kawan pajak lupa, ya, lupa menyampaikan pemberitahuan mulai Mei tadi, nah nanti kewajibannya itu akan dimulai di masa pajak pertama tahun buku berikutnya. Artinya ya Januari 2025. Begitu ya, Mbak Tina ya, berarti ya. Jadi ada di PMK ini memberikan waktu lah ya, Iya. memberikan waktu wajib pajak mungkin untuk yang bersiap-siap dulu untuk misalnya belajar dulu gimana sih cara memungut PPN, cara memungut PPN itu ada kesempatan seperti itu. Ya, karena kan apalagi yang baru mulai dikukuhkan sebagai PKP mungkin masih butuh waktu penyesuaian ya, baik administrasi atau proses bisnis kawan pajak di lapangan agar kewajiban PKP-nya itu tidak keteteran ya Mbak Tina ya, atau tidak ada yang kelupaan ya kan. Jadi mulailah ditentukan, kawan pajak bisa menentukan kapan nih sudah siap untuk mulai memungut, menyetor dan melaporkan PPN-nya tepat waktu. Jadi bisa menghindari sanksi administrasi juga ya. Betul. Selanjutnya yang baru lagi di PMK ini, tadi deh, secara jabatan. Secara jabatan mungkin belum Mbak. Tadi yang kita bahas itu adalah kalau permohonan sendiri. Nah, sekarang sedikit tambahan aja informasi kawan pajak apabila dikukuhkan sebagai PKP ini dalam hal secara jabatan ya, yang sampai dengan akhir tahun buku ternyata kawan pajak lupa untuk mengajukan permohonan padahal jumlah peredaran atau penerimaan brutonya telah melebihi 4,8 miliar. Nah, tentu seperti yang tadi sudah kami informasikan, ada pengukuhan secara jabatan yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini adalah tentunya Kantor Pelayanan Pajak tempat NPWP kawan pajak terdaftar. Yang mana pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak sebagai pengusaha kena pajak atau PKP dimulai masa pajak dikukuhkannya sebagai PKP. Nah, jadi ketika secara jabatan sudah dilakukan di Februari misalnya tahun 2025, karena tadi kan sudah lewat ya, sampai akhir tahun buku 2024 belum mengajukan, ternyata Februari ketahuan nih dan dikukuhkan secara jabatan, berarti saat itu juga, berarti di masa pajak Februari lah harus sudah berkewajiban melaksanakan haknya ya. Oh, ya. Pemenuhannya. Dikukuhkannya di Februari. Secara jabatan saat dikukuhkan secara jabatan, tapi untuk kewajibannya tetap berlakunya mulai tahun pajak. Mulai masa pertama. Masa pertama ya. Jadi kita ulangi ya kawan pajak ya. Jika ternyata sampai dengan Desember 2024 belum mengajukan permohonan pengukuhan PKP padahal omsetnya atau peredaran atau penerimaan brutonya telah melebihi 4,8 miliar. Nah, maka Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak tempat NPWP-nya terdaftar dapat melakukan pengukuhan secara jabatan. Ya. Pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak sebagai PKP itu akan dimulai di masa pajak dikukuhkannya sebagai PKP. Sementara untuk pemenuhan kewajiban yaitu atas penyerahan barang kena pajak yang seharusnya dipungut PPN itu mulai dilakukan di masa pajak pertama tahun buku berikutnya sampai dengan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Ya, dilakukannya melalui penyampaian SPT masa PPN atau penerbitan ketetapan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, jadi bisa ada ketetapan pajak nih kawan pajak semua. Jadi perlu diperhatikan ya, jangan sampai ada pengukuhan secara jabatan yang nanti bisa merugikan kawan pajak sendiri. Karena mungkin gak nyadar ya, nggak
kelupaan mengajukan permohonan sampai ditetapkan, mungkin bisa dikasih contoh nih tanggal-tanggal ininya biar lebih jelas. Kapan misalkan 4,8 di bulan November itu kan Desember paling akhir harus mengajukan PKP. Nah ini lupa nih. Nah begitu ketahuan oleh kantor pajak misalnya di bulan Mei 2025 misalnya ya. Mei 2025. Berarti kan di situ dilakukan pengukuhan secara jabatan. Tapi kewajiban pemenuhan PPN-nya itu mulai berlakunya di Januari 2025. Berarti ada jeda ya. Januari sampai Mei ini sebenarnya wajib pajak itu sudah harus melakukan pemotongan PPN, pemungutan PPN, pelaporan, penyetoran. Tapi karena baru dikukuhkan di Mei, berarti dari Januari sampai sebelum dikukuhkan itu bisa dilakukan dengan penyampaian SPT ataupun dengan diterbitkan ketetapan pajak seperti itu. Oke. Lalu masuk ke pembahasan berikutnya terkait dengan pengusaha kecil. Ya, tadi kan di awal kita sudah menyampaikan ya bahwa untuk kawan pajak yang memiliki peredaran atau penerimaan brutonya tidak melebihi 4,8 miliar atau hanya sampai 4,8 miliar ya. Nah, disebut sebagai pengusaha kecil. Yang mana pengusaha kecil ini bisa memilih untuk tetap mengkehendaki menjadi PKP atau tidak. Nah, dalam hal pengusaha kecil ini mengkehendaki menjadi PKP, maka pengusaha kecil selain yang diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP, dapat memilih untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dengan dua cara. Cara yang pertama, tentu melaporkan usahanya, mengajukan permohonan ya ke kantor pajak tempat NPWP terdaftar, atau yang kedua menyampaikan pemberitahuan masa untuk mulai memungut, menyetor atau melaporkan PPN dan PPNBM-nya. Jadi ini sebenarnya hampir sama ya Mbak Tina ya dengan yang pertama ya. Sama aja, cuman mungkin masih ada pilihan untuk dikukuhkan atau tidak gitu untuk pengusaha kecil yang belum mencapai lebih dari 4,8. Nah, mungkin yang harus diperhatikan, kadang masih banyak yang bertanya apa sih keuntungannya jadi PKP? Ya, banyak kawan pajak di lapangan bertanya ya. Saya kan belum melebihi 4,8 miliar untuk peredaran bruto atau penerimaan brutonya. Berarti kan saya sebagai pengusaha kecil. Apa keuntungannya ketika sebagai pengusaha kecil saya menjadi PKP? Nah, banyak kasus di lapangan yang kita tangani, yaitu salah satunya terkait dengan proyek tender misalnya ya, Mbak Tina, di mana salah satu syaratnya itu adalah PKP. Karena ada mekanisme pemungutan PPN nantinya dengan pihak instansi pemerintah ya, apabila tender atau proyek tersebut adalah milik pemerintah. Dan tentu bagi kawan pajak yang berpengusaha yang dianggap sebagai atau masuk kategori pengusaha kecil ingin ikut tender sementara statusnya belum PKP. Nah, itu kan akan menghambat atau secara administrasi pendaftaran tendernya kan akan terhalang ya, atau tidak bisa ikut terdaftar nantinya. Nah, tentu dengan menjadi PKP walaupun masuk kategori pengusaha kecil itu akan tetap bisa berpartisipasi dalam nanti ya dalam tender tersebut kan. Nah, selain itu sebagai pengusaha kecil yang sudah menjadi PKP, nah tentunya akan memiliki proses bisnisnya lebih luas. Karena di lapangan, apalagi kita ketika bertransaksi dengan perusahaan-perusahaan besar, mereka selalu meminta untuk diterbitkan faktur pajak. Mencari lawan transaksi yang sudah PKP. Betul. Nah, jadi sehingga proses bisnis kawan pajak akan lebih luas untuk mencari rekan bisnis yang lebih banyak dan yang juga rekan bisnis yang memiliki omset yang lebih besar dari kawan pajak itu akan berpeluangnya lebih besar ya. Nah, jadi itulah beberapa keuntungan pengusaha kecil untuk menjadi PKP walaupun sebenarnya tidak wajib tapi bisa memilih ya. Satu lagi mungkin terkait pajak masukan. Iya, betul, pajak masukan. Jadi untuk PKP itu berhak mengkreditkan pajak masukannya sehingga tentunya ada kredit pajak nanti pada saat melakukan penyampaian pelaporan SPT masa PPN-nya ya. Iya, bisa diperhitungkan jadi bisa mengurangi untuk PPN yang akan disetorkan ya. Benar sekali. Oke, selanjutnya
Ini contoh. Ini ada terkait perbandingan ya antara PMK lama dengan PMK baru saat pengukuhan dan dimulainya kewajiban atau hak sebagai PKP. Kita mungkin Mbak Tina bisa jelaskan sekilas aja ya bedanya antara PMK lama dengan PMK baru ini seperti apa? Di yang PMK lama, ketika kita sudah mencapai 4,8 miliar misalkan di Agustus 2023 ya, kita sudah mencapai 4,8 miliar, maka wajib pajak mengajukan permohonan PKP di bulan September ya, paling lambat ya. Saat itu juga, itu ketika sudah mencapai 4,8 bulan ini, berarti bulan depannya itu sudah harus dikukuhkan sebagai PKP dan mulai melakukan kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Sementara di PMK baru, ketika sudah mencapai 4,8 miliar, misalnya di Agustus 2024, nah, batas waktu pelaporan usahanya itu bisa sampai dengan Desember 2024 misalnya. Jadi ada diberikan waktu ya. Kalau di sini disebutnya grace period dah ya. Jadi wajib pajak di situ bisa mempersiapkan dulu untuk belajar atau untuk Ya, mempersiapkan lah ya, mempersiapkan untuk mengenal lebih jauh PPN ini apa, faktur pajak itu apa, cara menerbitkannya bagaimana, itu bisa dikasih waktu seperti itu. Jadi tahun berikutnya baru dikukuhkan sebagai PKP, gitu ya. Tapi di situ wajib pajak juga bisa memilih. Ketika wajib pajak sudah mencapai 4,8 dan menyampaikan surat pemberitahuan kalau ingin melakukan kewajiban perpajakannya misalnya sebelum Januari 2025, nah itu diperbolehkan juga. Benar. Begitu. Ya. Nah, ini ada beberapa ketentuan peralihan terkait dengan pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP-nya ya, yang mana diatur di PMK 164 tahun 2023 ini. Bagi pengusaha yang pertama memiliki jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto melebihi 4,8 miliar pada bulan terakhir sebelum bulan mulainya PMK 164 tahun 2023 dan belum dikukuhkan sebagai PKP sampai dengan sebelum mulai berlakunya PMK 164 tahun 2023 ini, maka pertama, kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, dan yang kedua, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban mulai memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan ataupun PPNBM yang terutang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK 164 tahun 2023 ini. Nah, berarti langsung mengikuti PMK yang baru ya? Iya, benar sekali. Jadi tidak usah lagi melihat ketentuan yang lama ya. Jadi langsung saja bisa mengacu pada ketentuan PMK 164. Dan masuk ke bagian terakhir nih Mbak Tina terkait dengan ketentuan penutup atas berlakunya PMK 164 ini. Maka pertama untuk segmen PPH, pengajak penghasilan, untuk PMK 99 tahun 2018 yang mana merupakan peraturan pelaksana dari PP 23 tahun 2018 itu resmi dicabut kawan pajak, jadi sudah tidak berlaku. Lalu yang kedua, begitupun untuk pasal 4 dan pasal 5 yang terdapat di PMK 68 tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PMK 197 tahun 2013 juga dicabut ketentuan pasal 4 dan pasal 5-nya. Dan untuk PMK 164 tahun 2023 ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 29 Desember 2023. Itu semuanya sekarang sudah mengacu ke PMK 164 ya? Iya, jadi saat ini untuk kawan pajak yang baru mulai ya mau mengukuhkan sebagai PKP, jangan lupa untuk memperhatikan ketentuan di PMK 164 tahun 2023 ini. Kemudian untuk kawan pajak yang juga merasa masuk sebagai perseroan perorangan tadi,
juga memperhatikan ketentuan di PMK 164 ini, khususnya untuk surat keterangannya ya, karena harus mengajukan surat keterangan Sesuai baru PP 55. yang mengacu ke ketentuan baru yaitu PP 55 tahun 2022. Ya. Sepertinya sudah semua ya, sudah semua disampaikan mengenai PMK 164 ini. Semoga memberikan pencerahan lah kepada wajib Iya. pajak. Dan seperti biasa, kalau memang ada yang belum jelas atau mau Mau ditanyakan. ditanyakan, kawan pajak bisa menghubungi kami di WA 085280039039 atau bisa juga langsung datang ke kantor pajak Kebonjeruk 2 di KS Tubun 10 Jakarta Barat. Ya, jadi bisa langsung datang ke helpdesk ataupun nanti akan dibantu oleh petugas yang sedang piket ya Ya, di loket helpdesk. Jadi peraturan ataupun ketentuan mengenai PMK 164 ini nanti kawan pajak bisa tanyakan langsung ke kami para penyuluh di kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Kebonjeruk 2. Ya, akhir kata kami mengucapkan terima kasih untuk waktu dan atensi kawan pajak semua. Kami ingin menyampaikan pajak kita untuk kita dan pajak kuat, APBN sehat. Sampai jumpa kembali. Selesai. Semangat. Pencet ya.